Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Saat pagi hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan luar biasa yang begitu baik untuk menjaga kita sehingga kita bisa dibangunkan lagi di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita melaksanakan tugas kewajiban kita masing-masing, baik itu secara pribadi, keluarga, sebelumnya kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita akan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan. Firman Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita minta kekuatan dari Tuhan dan kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan luar biasa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau begitu peduli dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami masih berikan kesempatan, kami akan merenungkan bagian firman Tuhan sebelum kami menjalani setiap tugas kewajiban kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terpuji namamu, kami sudah berdoa dan kami siap merenungkan bagian firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, sahabat kom dimanapun berada, pagi ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, baiklah kita akan mendasari itu dengan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan di pagi yang indah ini saya ambil di dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11 ayat yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Bagian begini bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sahabatku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melaksanakan tugas kewajiban kita, biarlah kita mendasari itu dengan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah saya baca tadi. Firman Tuhan di pagi yang indah ini saya beri judul mengucap syukur. Kata ucap syukur memang mudah diucapkan, tapi ternyata agak sulit untuk dilakukan. Kata mengucap syukur tidak bisa diremehkan begitu saja, karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang yang mengucap syukur kata ini dengan sepenuh hati. Sahabatku yang diberkati Tuhan, lalu kenapa seorang Kristen harus mengucap syukur? Ada beberapa bagian. Yang pertama, Tuhan yang menghendaki. Yang pertama, Tuhan yang menghendaki. Walaupun kata sedang mengalami situasi yang baik dan terburuk sekalipun, kita tetap harus mengucap syukur. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Walaupun terkadang kita berpikir pencobaan ini berat, munculnya adalah bila seorang bisa bersyukur. Allah turut bekerja untuk memenangkan sebagian untuknya. Firman Tuhan dalam Roma 8:28.
Hal yang kedua, tanda bahwa Roh Kudus dan dalam hati kita. Dalam firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-20 dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan puji-pujian dan bermazmur. Roh Kudus yang hidup dalam diri akan selalu memberikan sukacita surgawi, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Hubungan antara Roh Kudus dengan ucapan syukur juga pernah dibuktikan dan Tuhan Yesus saat dirinya berada di dunia. Sahabatku yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga atau bagian yang ketiga, ciri kehidupan orang beriman. Masih ingat ke kamu tentang kisah 10 orang kusta yang disembuhkan? Apabila kita membaca di dalam firman Tuhan Lukas 17 ayat 15 hingga ayat yang ke-19, ada salah satu orang yang telah disembuhkan kembali ke Tuhan Yesus. Ia mengucap syukur dan berterima kasih atas kesembuhannya. Sahabatku yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata bahwa iman orang tersebut telah menyelamatkan. Dari sini kita dengan menyimpulkan bahwa mengucap syukur adalah salah satu dari orang yang beriman. Hal yang keempat, mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik-baik saja, gembira, senang, ataupun sukacita. Bagian firman Tuhan atau kesimpulan firman Tuhan di pagi yang indah ini, jalan hidup manusia itu tidak selamanya mulus, tapi coba kita lihat Habakuk, walaupun sekalipun mengecewakan, tapi ia tetap bisa bersyukur. Sahabatku yang diberkati Tuhan, memang tidak mudah untuk bersyukur setiap saat, tapi Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada kita. Masakan kita tidak pernah berterima kasih. Mari kita mulai bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dari setiap firman yang kita baca, kita renungkan, itu menjadi berkat bagi kita, baik itu keluarga, pribadi, bahkan setiap persekutuan kita. Haleluya. Amin. Sahabatku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pagi yang indah ini, bagian firman Tuhan yang kita sudah renungkan. Bapa surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang indah ini kami bersyukur, kami sudah membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami baca, renungkan, dan biarlah kami mampu, Engkau mampukan kami untuk mempraktikkan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Engkau memberkati setiap
pengurus yang ada Tuhan dimanapun berada. Setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih, hamba serahkan kehidupan kami, semua persekutuan dimanapun berada, biar Engkau senantiasa bersama kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami gumuli Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan. Terima kasih, kami pertaruhkan sepenuhnya kehidupan kami hari ini Tuhan, biar Engkau senantiasa selalu bersama kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Terpuji namamu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di pagi yang indah ini.